Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa video saya yang terakhir ada beberapa orang yang komentar ingin direview unit-unit jadul atau koleksi jadulnya. Saya memang kebetulan punya juga beberapa unit lawas ya, unit jadul yang sudah tidak diproduksi atau sulit didapatkan di pasaran. Tapi tadi beberapa jam yang lalu, entah nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba saya kedatangan salah seorang teman lama saya, dan dia adalah anggota Grow Airsofters yang sudah lama menghilang dengan kesibukannya. Terakhir kita main bareng itu sekitar tahun 2015, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu. Dan dia datang ke sini membawa unit, dan begitu dibuka di dalam gun bag, saya agak terkejut. Ternyata yang dia bawa itu adalah unit yang bisa dibilang legend ya, legendaris. Kalau anak-anak Airsoft Spring bilangnya legendaris, yang biasa disebut dengan istilah DE ya. DE itu Double Eagle. Ini adalah unit M47 M47 shotgun M47 Spring yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa ya, dimodifikasi sedemikian rupa. Dan unit ini adalah unit yang dipergunakan oleh Pak Agus atau Ketua Grow Airsofters di periode pertama tahun 2014. Jadi ini unit usianya sudah 5 tahun ya, 6 tahun sorry, sudah 6 tahun. Jadi setelah selesai masa jabatannya sebagai Ketua Grow Airsofters, Pak Agus memutuskan untuk break dulu dari dunia airsoft dan menjual unitnya kepada salah seorang anggota Grow ya, namanya Yoga waktu itu pada tahun 2015. Dan kemudian tanpa disangka, Yoga ini juga punya kesibukan ya yang cukup intens, jadi tidak bisa ikut skirmish ya. Dan menghilang selama kurang lebih 5 tahun, dan baru ketemu lagi hari ini. Sekaligus dia bawa unit ini. Nah, ini kelihatannya kalau di kamera mungkin mulus-mulus aja ya. Aslinya ternyata dia datang ini untuk apa ya, bisa dibilang konsultasi gimana caranya untuk memperbaiki ini patah-patah ya. Ini gripnya sudah patah, kemudian ininya juga sama. Nah, seperti ini. Tapi meskipun kondisinya sudah seperti ini sebetulnya masih bisa diperbaiki ya. Daripada saya tidak review sama sekali, saya jelaskan dalam kondisi seperti ini, nggak apa-apa lah, nggak masalah ya. Jadi si unit M47 ini aslinya ini adalah mereknya itu Double Eagle ya. Nah, ini yang dibilang DE biasanya sama anak-anak Spring karena ada tulisan Double Eagle atau logo elang kembar ya, elang kembar. M47 ini karena memang tipenya itu M47. Ini termasuk kategori shotgun ya. Shotgun itu yang dikokang dari depan seperti ini. Oke. Nah, kenapa anak-anak Spring lebih memilih shotgun pada masanya ya? Karena waktu itu memang ini bisa dibilang unit ini adalah unit yang cukup terjangkau ya. Di tahun 2014 sendiri harganya ini sekitar 600.000, tapi dengan kualitas yang cukup bagus ya. Contoh nih seperti ini, kita lihat. Nah, ini kebetulan rusak jadi bisa saya buka. Ini inner barrelnya sudah aluminium dan cukup presisi ya, cukup presisi. Di dalamnya juga ada coating, atau coatingnya itu halus ya, halus, tidak seperti bagian luar seperti ini, tapi dalamnya itu sangat licin sekali, jadi bagus untuk akurasi. Kemudian dari hop up-nya, nah si hop up-nya ini sudah adjustable ya, adjustable. Jadi kita misalnya pakai BB bulat yang lebih berat, kita tinggal geser ke depan pelan-pelan sedikit-sedikit sampai si BB-nya itu benar-benar lurus ya, tidak lambung atau tidak jatuh ke bawah. Kemudian dari material, nah dari materialnya ini bisa dibilang ini materialnya itu sangat bagus lah jika dibandingkan produk-produk Airsoft Spring yang beredar di pasaran pada saat ini. Kemudian, nah ini kenapa bisa patah? Nah, ini nih penyakit anak-anak Spring ya sebetulnya. Jadi pemakaian di arena pertempuran itu tidak seperti pemakaian di rumah ya. Jadi karena mereka fokus ke musuh, jadi pakainya itu brutal gitu, bisa dibilang kasar pakainya. Kadang-kadang juga disimpan di safety zone, keinjak dan lain sebagainya, jatuh. Itulah yang menyebabkan unit itu cepat patah seperti ini, bukan karena materialnya yang jelek, tapi memang ya namanya juga pemakaian kasar ya. Kemudian satu lagi faktor yang membuat M47 ini bisa patah di bagian sininya ya, karena ini materialnya metal atau logam ya. Nah, ini materialnya ini logam. Oke. Saya buka dulu sebentar. Jika saya ketuk ini pakai gunting ya. Nah, ini materialnya logam, jadi ini lebih berat ya. Makanya ini menyebabkan ini cepat patah. Tapi untuk beberapa orang biasanya yang antisipasi ini sudah dipin dulu pakai baut biasanya.
di zamannya itu. Kemudian material kokangan ya. Nah, si kokangannya ini besi plat, bukan plastik. Jika misalnya teman-teman beli airsoft spring shotgun kategori shotgun, biasanya ini kokangannya ini plastik atau besi cor. Kalau ini plat besi, kalau misalnya kita bengkokin ini nggak akan patah, malah cuman bengkok aja. Nah, ini jadi sebetulnya kalau anak-anak airsoft spring ya bisa dibilang kreatif ya, cukup kreatif. Jadi ini aslinya itu ini cuma sambungan. Nah, aslinya M47 ini panjangnya cuma segini. Sebentar saya pasang dulu. Oke, kita pasang. Nah, bentuk yang keren dan gagah ini sebetulnya beberapa bagian itu hasil modifikasi ya. Ini ada beberapa bagian. Contohnya ini adalah peredam ya, peredam di dalamnya ada mekanisme peredam. Ada kawat sama busanya. Ini bikin tembakan lebih silent ya. Jadi zeleb-zeleb gitu. Jadi enak lah pokoknya. Oke, sudah terpasang. Nah, ini kelihatan lebih panjang dan tembakannya jadi lebih silent. Kemudian dari magasin. Nah, si magasinnya ini untuk unit M47 ini biasanya kapasitasnya kalau nggak salah ya, bawaannya itu hanya sekitar 20 butir kalau tidak salah ya. Mohon koreksi kalau saya salah. Nah, kemudian ini sudah dimodifikasi disambung dengan PMAG. Tutorialnya ada di video saya sebelumnya. Yang belum nonton silahkan tonton. Ini jadi kapasitasnya jadi ratusan butir. Jadi magazine kerek seperti yang ada pada airsoft elektrik. Jadi tinggal dikerek aja gini, si BB-nya naik otomatis ratusan butir. Jadi kita bisa nembak ratusan butir tanpa harus reload, buka dulu magazine gitu. Kemudian ini ke belakangnya ya. Popornya, si popornya itu aslinya itu kita pegangnya begini nih, kayak senapan angin gitu kan. Ini popor seperti ini, popor biasa. Nah, ini diganti dengan popor yang waktu itu lagi hits juga, yaitu tipe K7B atau K7B mungkin ya. Ya itulah pokoknya. Aslinya tidak begini. Sebentar saya buka dulu biar kelihatan. Nah, jadi komponen atau part atau mutilan ya, kalau anak-anak spring bilangnya mutilan atau mutilasian, hasil copotan dari unit lain. Nah, ini adalah hasil copotan dari unit K7B yang dipasang ke M47, kemudian ditambah dengan popor Magpul CTR yang materialnya bagus, bobotnya bagus dan kuat dan alot serta tebal ya. Jadi keren gitu. Oke. Udahlah, nggak usah dimasukin sampai full ya, ini aja lah. Susah. Oke, nah kemudian bagian depannya ini si apa ya, ris atau rel depan ini sebetulnya juga copotan dari unit M47 ya. Jika misalnya saya sandingkan seperti ini sama persis ya tuh, ini sama ini sama. Kemudian ini ditambah rel di kiri kanannya dari copotan juga, kemudian ditempel di bagian depan si peredam ini dan di lem. Kebetulan lemnya sudah copot. Nah, jadilah unitnya itu seperti ini. Jadi keren banget. Oke, kreatif ya anak-anak spring kalau dipikir-pikir. Emang bener, airsoft spring itu penuh kreativitas gitu. Custom dan hasilnya cukup keren kalau menurut saya. Segini keren lah. Dan bukan hanya sekedar keren, kebetulan kenapa unit M47 ini yang dipilih karena memang performanya ya. Dan kebetulan unitnya ini rusak, patah dan tidak bisa saya gunakan, jadi tidak bisa saya review untuk tes nembak. Tapi akan saya ceritakan sedikit bahwa unit ini pakai BB 0,20 gram itu bisa sampai jarak tembak 50 meter. Dan akurasi di 30 meter masih nitik lah, nitik apa ya, nembak botol masih kena, 30 meter itu masih jatuh. Dan 50 meter itu ya rada-rada seukuran piring lah, groupingnya itu agak melebar gitu. Dan jika kita ganti dengan BB 0,25 dan top up-nya agak digeser ke depan sedikit, ini bisa 50 meter akurasinya dan jatuhnya lebih dari 50 meter. Pokoknya ini unit jarak tembaknya jauh, akurasinya bagus, dan kalau misalnya diganti springnya ini bisa sampai ke 400 fps ya, kencang ya, cukup barbar ya saya bilang untuk ukuran airsoft spring pada waktu itu. Tapi tetap kita utamakan safety equipment dengan memprioritaskan keamanan player dari mulai jarak tembak, aksesoris atau perlengkapan keamanan yang dipergunakan itu nomor satu ya.
Jadi meskipun kita main di 300 atau 400 fps tetap aman gitu. Oh sorry, ada yang ketinggalan. Nah di sini juga ini pakai alat MIDI apa ya, mereknya Aimpoint. Mereknya Aimpoint, bisa kelihatan di sini, sorry. Nah, Aimpoint ini adalah reticle sight ya, atau alat bidik yang berupa laser di dalam sini lensa. Dan ini kebetulan kayaknya, oh iya bener, udah nggak ada baterainya habis. Jadi di sini cuman ada titik aja sebagai acuan kalau kita menembak. Dan si Aimpoint ini bisa di zeroing atau bisa digeser atau disesuaikan titik tembak, titik lasernya dengan titik tembakan dengan cara diputar pakai kunci L ya. Mantap nih unit Pak Agus nih. Nah kemudian di sini ini juga ada swivel ya, buat swivel, bolong buat swivel atau cantolan tali sling. Jadi tinggal kita tekan begini, klik. Nah nanti ini buat cantolan tali sling supaya nanti begitu dibawa tampaknya cuma jadi seperti ini, ditentengnya seperti ini. Kalau mode off nya seperti ini, mode on kita tinggal begini aja langsung. Oke. Nah kemudian salah satu alasan kenapa di zaman itu pada saat M47 melimpah, M47 itu menjadi pilihan ya, karena di unit spring ini berbeda jika misalnya unit elektrik itu kan tinggal ditekan langsung nembak. Kalau airsoft itu harus dikokang dulu. Nah kenapa lebih memilih shotgun? Karena memang ini sudah mode on semua. Ketika si tangan kiri ini siap mengokang dan tangan kanan siap menekan trigger, posisi mata sudah siap membidik. Jadi ini udah nggak rubah-rubah lagi. Kokang, sorry, copot, kokang, bidik, tembak, kokang, bidik, tembak. Kurang lebih seperti itu. Nanti saya ada waktu untuk, mungkin nanti kalau saya punya waktu untuk review lagi setelah ini diperbaiki, mungkin saya sambung lagi video ini ya. Sementara sekian aja dulu review unit M47 dan cerita atau histori di baliknya. Semoga teman-teman suka dengan video ini. Semoga juga bisa memberikan inspirasi. Segitu aja dulu dari saya. Salam Airsofter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.